Oke, baik. Saya akan selamat malam ya. Saya buatnya malam-malam ini. Oke, jadi saya akan menjelaskan terkait studi kasus ya, emiten bank di Signal Moonstock Hunter. Kenapa terjadi kenaikan harga ya di sini tuh? Satu minggu ini udah naik 15%. Ya, tiba-tiba dia naik. Oh, ini chartnya nih. Graafik satu minggu 5D ya. Langsung gitu ya naiknya. Oke, saya lihatnya di time frame 3 bulan biar kelihatan lebih luas jangkauannya. Baik, sebelum melanjutkan materi ya, studi kasus, kita berterima kasih banget ya dari Stockbit sudah menyediakan fitur foreign flow underlay dan bandar movement overlay. Jadi ini buat melihat garis-garis pergerakan bandar. Saya biasanya simpel aja ya, karena saya bukan orang teknikal, bukan fundamental ada sedikit, teknikal tahunya sedikit, banyak lebih ke bandarmologi, analisis transaksi, jadi ngeliatnya seperti ini, datanya seperti ini. Oke, nah ini bisa teman-teman bisa setting sendiri apabila sudah memiliki akun Stockbit ya. Foreign flow underlay ini yang warna kuning, pada movement underlay yang warna apa nih? Coklat ya. Gitu ya. Oke, kita balik lagi. Jadi di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan terkait Wyckoff ya. Bagaimana Wyckoff gitu ya, dari fase distribusi, akumulasi ya, fase B akumulasi, C dia ke lowest low atau spring ya, dia menjebol support, dia naik ke atas menjebol resisten atau sign of strength OS, lalu dilanjutkan dengan buying climax. Sama di emiten bank ini juga seperti itu gitu. Kalau kita lihat di sinyalnya ini kan muncul dua kali ya di tanggal 31 Oktober dan tanggal 3 November. Di sini sudah kelihatan nih lowest low-nya tanggal 1 September. Oke, kita lihat 1 September. Nah, ini nih 1 September ya. Sesuai ya. Oslo dijebol bawah ya, kalau di gambar ininya tuh ini spring dijebol bawah, dia udah nggak turun lagi, di sideway ya sambil naik ke atas tek. Nah ini tanggal 31 Oktober 31 Oktober sebagai sign of strength. Nah setelah dia muncul sign of strength ini nih biasanya dia langsung turun tuh ya, untuk kalau saya bilangnya buy on weakness atau entry pullback lah bahasa orang teknikal juga, turun sampai sini. Nah ini biasanya disebut dengan demand zone karena dia momen kenaikan, candle yang dimana sebagai momen kenaikan di sini nih. Oh, ini kan saya nih sini nih. Nah ini garis-garis nih. Saya nggak pernah garis-garis heading, tapi supaya kebayang saya gambar garis juga deh. Itu ya, ini ya. Di sideway naik ya, soft strength ini udah spring dan soft strength nih, satu kotak ini. Oh, kotak ini nih ya. Tanda-tanda soft strength. Bisa turun soft strength, ini turun ya. Nah garis-garis ini meningkatkan conviction kita nih bahwa pergerakan bandar ini sesuai nih dengan pergerakan candle ya, baik foreign flow dinahan di atas, bandarnya juga tuh lihatin ikutin arah pergerakan candle ya. Ini yang bikin tambah yakin gitu. Saya entry kemarin di sini karena saya udah lihat ini nih, harusnya memang entry terbaik tuh di sini ya, di demand zone nih istilahnya. Kalau saya sendiri biasanya setelah dia nyentuh lantai ya, tak nyentuh lantai atau istilah orang apa ya, support lah atau apa, dia mantul ke atas. Nah ke atas biasanya saya dua candle ya, satu dua ya, dua candle naik gitu ya, dua candle naik tak.
Misalnya di sini nih, saya ordernya nih harusnya. Karena saya banyak pegang maintenance ada 3 dan kadang juga intraday ya, trading. Saya nggak begitu merhatiin, saya baru lihat lagi. Ternyata udah sampai sini nih, udah baik dari mark 1. Jadi saya entry pagi-pagi di sini. Gitu. Pagi punya kenaikan plus 12%. Nah, itulah salah satu bukti ya dari penggunaan Wyckoff ya, Wyckoff teori ke dalam sebuah saham. Ini sampai kapan nih? Ya, ini terserah bandarnya sih menurut saya gitu. Jadi saya biasanya pakai trailing stop gitu. Kalau pengen yang lebih maksimal, ada juga yang lihat dari analisa running trade dan order book. Saya sih ya keburu pusing ya. Lebih baik saya nambah-nambah fitur baru, optimasi dari produk-produk yang ada gitu sehingga bisa menambah cuannya teman-teman ya yang sudah subscribe seperti itu. Potensi-potensi keuntungannya customer gitu, bagaimana meningkatkan potensi-potensi keuntungan dengan memberikan beberapa penambahan fitur, optimasi dan membuat produk-produk baru gitu. Ya, sampai di sini tentang Wyckoff. Sebetulnya saya juga ada lagi yang lain ya, yang saya lihat ada kemungkinan sama juga ya seperti bank. Ini bukan ajakan jual beli ya, ini sebagai contoh analisa aja. Di sini saya buat videonya itu tanggal 25 November ya, hari Selasa. Oke. Ada satu emiten lagi namanya Keras. Ini menarik juga nih, tuh ya. Kalau saya lihat ya, oke, ini bentar. Oke, ini mulai dari mana dulu nih? Dari 3 bulan, 3 bulan. Kalau 3 bulan di sini springnya show of strength turun tak. Nah, di sini nih biasanya sebagai demand zone nih. Di sini. Di sini demand zone. Di sini show of strength. Nah, ini show of strength. Di sini spring. Ya, belikan dengan kenaikan. Ya, turun lagi. Nah, biasanya kalau aku baru ketemu, type-nya kecilin lagi. Ya. Bisa juga, type-nya lebih kecil, bisa kita juga bisa lihat lagi nih. Nah, ini springnya. Ya, kalau yang ini spring, show of strength. Ya. Ini show of strength, sign of strength, sign of strength. So, S yang ini. Ya, sign of strength turun. Ya, ke demand zone-nya, nih demand zone. Ya, kenaikan ini bisa saya buat entry sebagai buy on weakness atau pullback ya, entry on pullback dilanjutkan dengan kenaikan gitu. Untuk emiten keras Latino garisnya bandar sama garisnya foreign udah baik klimaks dia mau roket lah gitu, mau roket gini gitu ya, tinggi gitu roketnya terus ini kan tadi pelan-pelan nih push gitu ya. Ini analisa saya, bisa juga salah gitu, bisa juga nanti begini ya, itu terserah bandarnya, bisa juga nanti begini gitu ya, itu baik lagi, itu terserah bandarnya gitu. Kira-kira seperti itu analisa atau studi kasus di emiten bank, dan saya juga kasih bonus ini emiten keras. Ini bukan ajakan jual beli ya, tapi sebagai bahan pembelajaran bagaimana kita membaca sinyal, menganalisa sinyal yang saya berikan untuk meningkatkan probabilitas, untuk tahu kapan entry dan exitnya, dan juga melihat gambaran besarnya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Happy cuan konsisten.